Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Nomi Salsabiana Syafidah sebagai ketua kelompok. Saya Natania Zahrani. Saya Galuare Wicaksono. Saya Burta Ramadian. Dan saya Abdillah Nur Hakim. Pengertian, manfaat, dan fungsi laporan kegiatan usaha. 1. Pengertian laporan kegiatan usaha adalah bentuk penyajian data atau penyampaian informasi dari si pelapor terhadap pemilik modal atau pimpinan yang berbentuk tentang kondisi fakta keadaan suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan di perusahaan yang sedang berjalan dan yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan usaha dilaksanakan secara periodik, setidaknya dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Kedua, manfaat laporan kegiatan usaha. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadi dasar penentuan kebijakan. Kedua, menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Ketiga, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Keempat, sebagai sumber informasi semua aktivitas kegiatan usaha. Beberapa fungsi laporan yakni sebagai berikut. 1. Adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas atau pelapor. Kedua, menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Ketiga, menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Keempat, menjadi dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. 3. Menganalisis laporan kegiatan usaha. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. A. Bidang kegiatan usaha. B. Rugi atau laba. C. Bidang keuangan. D. Bidang permodalan. E. Bidang administrasi dan pembukuan. F. Bidang ketenagakerjaan. G. Bidang pemasaran. H. Bidang organisasi. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan paling lama 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Menyimak laporan dengan saksama, sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. B. Memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. C. Menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. D. Melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. E. Tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. Tahapan dan teknik pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan. Pembuatan laporan terdiri atas 3 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan dimanfaatkan untuk menentukan tujuan, bahan, media, dan sistematika laporan. 2. Tahap penyusunan dipakai untuk membuat konten, menyesuaikan format, dan menyunting laporan. 3. Tahap penyelesaian digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menindaklanjuti umpan balik laporan. A. Perencanaan laporan. Tahap pertama, perencanaan laporan. Diawali dengan penentuan tujuan yang bergantung pada jenis laporan yang dibuat. Laporan analitis umumnya memiliki tujuan yang lebih komprehensif dibandingkan laporan informatif. Proposal memiliki tujuan persuasif untuk meyakinkan pembaca. Penentuan tujuan itu dapat dilengkapi dengan rencana kerja yang akan memandu upaya pembuatan laporan. Pengumpulan data dan informasi kadang-kadang memerlukan proyek riset khusus, baik riset sekunder maupun riset primer. Riset sekunder menggunakan informasi yang telah tersedia, sedangkan riset primer mengumpulkan informasi baru yang diperlukan yang tidak bisa dipenuhi riset sekunder. Secara umum, proses pengumpulan bahan melibatkan 5 tahap, yaitu perencanaan keperluan bahan, penentuan lokasi bahan, pemrosesan bahan, penggunaan temuan, serta pengolahan informasi. Sistematika laporan mencakup pendekatan dan kerangka yang dipakai. Pendekatan laporan dikontraskan antara pendekatan langsung dan tidak langsung. Sebagai besar, laporan memakai pendekatan langsung yang secara lugas mencantumkan ringkasan, temuan, simpulan, dan rekomendasi. Pendekatan tidak langsung diperlukan jika pembaca perlu diyakinkan dan umumnya diawali dengan latar belakang, alasan pembuatan laporan. Kerangka laporan dapat disusun dengan model judul, deskriptif, topik, atau informatif. B. Penyusunan laporan. Secara umum, laporan terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
Pendahuluan menetapkan tujuan, lingkup, dan organisasi laporan. Pembahasan menyajikan dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan. Penutup menyimpulkan butir-butir utama, mendiskusikan simpulan tersebut, dan memberikan rekomendasi. Konten yang telah disusun selanjutnya disesuaikan formatnya agar laporan menjadi padu dan menarik. Termasuk di dalam penyesuaian format ini adalah pemberian ilustrasi untuk laporan. Ilustrasi yang efektif perlu mengikuti 6 prinsip, yaitu yang pertama konsistensi, yang kedua pengontrasan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat pendekanan, yang kelima konvensi, dan yang keenam keserahadaan. Jenis ilustrasi yang dapat diberikan antara lain adalah tabel, grafik, diagram akhir, struktur organisasi, peta, gambar, dan foto. Penyuntingan memeriksa kesalahan titik, kesalahan ejaan, kesalahan data bahasa, kesalahan data dan fakta, dan kesalahan nalar. Selain itu, penyuntingan juga memeriksa format dan ilustrasi secara keseluruhan agar laporan menarik untuk dibaca. Penyelesaian laporan. Pada tahap ini adalah tahap terakhir penyelesaian laporan, diawali dengan produksi laporan sesuai media yang dipilih. Pada tahap ini, bagian lain dari laporan yaitu bagian awal dan bagian akhir yang dibuat. Bagian awal terdiri dari sampul dan halaman judul, pengantar, prakarta, daftar isi, dan daftar ilustrasi serta ringkasan eksekutif. Bagian akhir terdiri atas dari lampiran, bibliografi, glosarium, dan juga indeks. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahaan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan, sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Sebuah laporan harus memiliki format yang baik dan juga benar, sehingga mengandung beberapa sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengandung imajinasi, kedua, laporan harus sempurna dan juga lengkap, ketiga, laporan harus disajikan secara menarik. Dalam pembuatan laporan kegiatan usaha, ada hal sistematika yang bisa dijadikan pedoman seperti contoh pada berikut. Yang pertama ada cover. Cover merupakan ilustrasi yang paling luar dari laporan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada kata pengantar. Biasanya kata pengantar berisi rasa syukur atau terima kasih dari penulis kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan suatu karya. Lalu yang selanjutnya ada daftar isi, yaitu biasanya adalah urutan sebuah judul pada tiap bab berserta halaman yang terdapat dalam sebuah penulisan makalah, laporan, skripsi, proposal, maupun karya ilmiah. Dan selanjutnya ada daftar tabel, yaitu adalah sebuah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1. Dalam suatu penelitian di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Lalu selanjutnya ada daftar gambar yang biasanya berisikan daftar gambar yang terdapat di halaman. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada daftar lampiran. Kita masuk ke dalam bab 1 yaitu yang berisikan pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Ini merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tertulis dibuat. Yang kedua ada tujuan kegiatan, yang biasanya disimpulkan bahwa tujuan proposal adalah sebagai menyampaikan rencana kegiatan yang akan diselenggarakan, menjelaskan secara langsung agenda dan acara yang akan diadakan pada pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya ada kegunaan kegiatan. Biasanya fungsinya menjelaskan apa kegunaan dari rencana yang akan diselenggarakan. Lalu yang selanjutnya yang terakhir lagi adalah kajian teori. Kajian ini adalah serangkaian definisi. Bab kedua merupakan isi utama laporan. Yang pertama merupakan rencana kegiatan, yaitu berisikan jadwal dari acara yang akan diselenggarakan mulai dari waktu sampai tanggal acara yang akan dimulai. Lalu yang kedua merupakan proses pelaksanaan kegiatan. Yang B ini merupakan proses pelaksanaan kegiatan merupakan isi tahap yang berisikan bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ini yang C adalah laporan keuangan yang memberikan rincian informasi keuangan mulai dari pendapatan, pengeluaran atau modal yang dibutuhkan. Lalu bab yang ketiga ini merupakan isi dari kesimpulan dan juga saran. Sekian penjelasan dari kelompok kami.